Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Oktavia di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ya. Untuk kali ini kita masuk di pertemuan yang keempat dan itu sudah masuk di topik yang baru ya. Kemarin kita sudah meninggalkan topik penggabungan usaha, kita nanti mau membahas tentang topik baru yaitu laporan keuangan konsolidasian ya. Nah, di mana di sini kita jelaskan dulu pengantarnya biar teman-teman itu ada gambaran sebenarnya laporan keuangan konsolidasian itu seperti apa sih. Nah, baru kita nanti praktekkan bikin laporan keuangan konsolidasian gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk topik laporan keuangan konsolidasian itu ada hubungannya dengan salah satu dari bentuk penggabungan usaha. Bukan merger, bukan konsolidasi, tetapi akuisisi ya teman-teman ya. Dimana akuisisi itu adalah perusahaan yang besar itu membeli saham dari perusahaan yang kecil dan perusahaan yang kecilnya itu tidak bubar tetapi malah menjadi perusahaan anaknya. Ya. Nah, di sini ada muncul bentuk dari pengendalian gitu ya. Dimana yang membeli saham itu tadi akan mengendalikan perusahaan anaknya ketika kita namakan perusahaan induk gitu aja ya. Perusahaan induk nanti akan mempunyai hak untuk mengendalikan perusahaan anak ketika perusahaan induk membeli sahamnya lebih dari 50% dari perusahaan anak ya. Contohnya yang ada di slide ini, PT Indofood Sukses Makmur itu membeli saham dari Indofood Agri 71,9% sahamnya dan 59,8% dari PT Salim Infomas Pratama. Nah, berarti apa di sini muncul adanya hak untuk mengendalikan dari PT Indofood Sukses Makmur bahwa PT Indofood Sukses Makmur ini bisa mengendalikan atau bisa istilahnya memberikan keputusan kepada PT Indofood Agri dan PT Salim Infomas gitu ya. Nah, ini contoh dari bentuk akuisisi. Ini mengingatkan aja ya, walaupun teman-teman saya yakin pasti sudah paham. Kemudian penjelasan dari laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statements. Apa itu? Nah, di sini laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha operasi induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan yang seakan-akan entitas individual tersebut adalah satu. Intinya adalah di dalam laporan keuangan konsolidasi itu ya, dari beberapa perusahaan anak dan satu perusahaan induk itu menjadi satu laporan keuangan. Dan yang membuat laporan konsolidasi itu adalah perusahaan induk ya teman-teman ya. Perusahaan induk membuat laporan konsolidasi yang terdiri dari laporan keuangan dari semua perusahaan anaknya termasuk perusahaan induk. Itu yang namanya Consolidated Financial Statement. Nah, di sini teman-teman udah mulai ada gambaran ya bagaimana laporan keuangan konsolidasi. Nah, tujuannya apa kok bikin laporan keuangan konsolidasi? Yaitu memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari perusahaan. Intinya apa? Biar ada gambaran kalau perusahaan anak dan induk itu dijadikan satu, itu gambaran yang sesuainya gimana kinerja perusahaannya kalau dijadikan satu gitu kan. Terus posisi keuangannya seperti apa, laba ruginya seperti apa. Nah, itulah tujuan dari laporan keuangan konsolidasi secara menyeluruh ya teman-teman ya. Selanjutnya manfaat apa yang akan didapat ketika membuat laporan keuangan konsolidasi? Yang pertama, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan. Nah, inilah karena yang membuat laporan keuangan konsolidasian itu kan manajemen induk ya, dan yang mengendalikan perusahaan anak itu kan perusahaan induk, dan yang memberikan keputusan kepada perusahaan anak itu juga manajemen induk. Makanya di sini manajemen induk perusahaan harus tahu dong informasi terkini dari kinerja perusahaan ketika laporan keuangannya digabung gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya dari perusahaannya. Nah, ini dilihat dari aktivanya ya teman-teman ya. Kalau di dalam laporan keuangan konsolidasi, semua aktiva dari perusahaan induk, perusahaan anak ya, itu digabung. Makanya di sini jadi terlihat jelas gambarannya berapa sih total aktiva dari semua perusahaan itu gitu kan. Nah, itu manfaat yang akan didapat ketika membuat laporan keuangan konsolidasi gitu ya. Nah, namun
di sini ada keterbatasannya juga. Bahkan lebih banyak ya teman-teman ya. Dimana yang pertama adalah tidak diungkapkan kinerja atau posisi buruk dari suatu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kerja yang lebih baik dari perusahaan lainnya. Intinya adalah kan itu laporan keuangan konsolidasian itu kan digabung gitu kan. Laporan keuangan dari induk, perusahaan dan anak. Nah, ketika di situ ada salah satu perusahaan anak yang rugi nih ya. Kalau dilihat dari investor misalnya ya, investor melihat laporan keuangan konsolidasi, dia nggak tahu kalau lihat laporan keuangan konsolidasi apakah di dalam situ perusahaan anaknya ada yang rugi. Karena apa? Karena telah tertutupi oleh laba dari perusahaan anak yang lain atau perusahaan induknya. Nah, makanya ini keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Kenapa? Karena laba yang disajikan di situ itu belum tentu laba dari induk perusahaan semua. Itu pasti ada laba dari perusahaan anak-anaknya. Jadi tidak semua laba yang disajikan di situ itu bisa dijadikan atau dibagikan sebagai dividen kepada induk perusahaan. Kemudian yang tiga, rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi termasuk induk perusahaan. Nah, di sini juga jadi nggak bisa kita ketahui rasio-rasio setiap perusahaan kalau melihat laporan keuangan konsolidasi karena itu menyeluruh ya teman-teman ya. Jadi si investor tuh nggak tahu perusahaan anak A rasionya berapa, perusahaan anak B rasionya berapa. Yang dia tahu hanyalah keseluruhan perusahaan rasionya berapa. Kemudian yang keempat, informasi tambahan sering diperlukan untuk penyajian wajar ya. Nah, informasi tambahan itu kan nanti disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan ya. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasi itu juga ada CALK-nya teman-teman. Di mana di dalam CALK-nya itu nanti baru akan dijelaskan, diungkapkan perusahaan anaknya itu seperti apa, dan itu nanti dampaknya di laporan keuangan konsolidasi CALK-nya itu jadi lebih banyak dibandingkan CALK hanya di induk perusahaan saja gitu ya. Nah, ini keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi, ada 4 itu tadi tuh. Nah, di sini digambarkan ada pengendalian tidak langsung. Tadi sudah saya jelaskan di slide yang pertama tadi ya, pengendalian. Nah, ternyata di sini ada juga ungkapan pengendalian tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya di baris pertama paling kiri ini ya, bagan yang paling kiri ini ada perusahaan P itu mengakuisisi perusahaan X 80%. Perusahaan X itu ternyata juga punya perusahaan anak yaitu perusahaan Z, di mana sahamnya yang dibeli adalah 60%. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa perusahaan P itu mengendalikan secara tidak langsung perusahaan Z. Karena perusahaan Z itu adalah anak dari perusahaan X. Nah, begitu juga di bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Di mana bagian yang kedua ini perusahaan P itu punya anak yaitu X dan Y. Dan X dan Y itu juga memiliki anak Z. Nah, berarti apa? Perusahaan P di sini juga mengendalikan secara tidak langsung perusahaan Z. Begitu juga di bagian yang ketiga ya. Perusahaan P punya anak X dan Y, di mana X itu punya anak W dan Z, kemudian Y punya anak Z. Nah, di sini juga terlihat bahwa terdapat pengendalian secara tidak langsung nih antara perusahaan P ke Z. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi yang akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita pahami dulu prosesnya seperti apa. Yang pertama, akun investasi. Nah, dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar jurnal ya, jurnal yang memunculkan adanya akun investasi pada perusahaan A, misalnya investasi pada perusahaan B. Nah, akun investasi itu ketika di laporan keuangan konsolidasi nanti akan dieliminasi menggunakan ekuitas anak perusahaan. Jadi tidak akan muncul lagi adanya akun investasi di laporan keuangan konsolidasi. Ya, teman-teman ya. Kemudian diganti dengan ekuitas itu tadi. Kemudian yang kedua, hutang piutang antara anak perusahaan dan induk harus dihapuskan.
Nah, ini ada hubungannya dengan yang ketiga juga. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi pihak ketiga, bukan antara anak dan induk. Nah, ini termasuk contoh transaksinya adalah hutang piutang tadi ya, antara anak dan induk. Nah, untuk di laporan keuangan konsolidasian itu tidak memunculkan adanya transaksi yang terjadi antara anak dan induk, perusahaan anak dan induk. Yang hanya dimunculkan adalah perusahaan yang hanya dimunculkan adalah transaksi dengan pihak ketiga, ya, dengan pihak luar, pihak ketiga, gitu. Kemudian yang keempat, transaksi penjualan dan HPP. Jika barang belum terjual, maka laba belum direalisasi. Harus dikurangkan dulu dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Nah, ini teman-teman pasti sudah paham ya. Kemudian yang terakhir adalah aset tetap pada tahun terjadi transaksi tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Nah, pada aset tetap ini perlakuannya pada aset tetap ketika ada transaksi pada tahun tersebut, pembelian aset tetap misalnya ya. Nah, pada saat itu keuntungan dan kerugian tidak boleh diakui gitu. Oke, mungkin itu untuk proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Untuk pertemuan yang keempat ini adalah pembahasannya tentang pengantar dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, besok kita akan praktek ya membuatnya. Oke, mungkin cukup paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.